Halo, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan latihan soal atau membahas kasus tentang diabetes dalam kehamilan. Supaya lebih paham dari materi yang sudah pernah disampaikan dan supaya tahu gambaran soal-soal SKB maupun soal UKOM nantinya, kita langsung aja bahas kasus atau latihan soal ya teman-teman. Nah di sini aku punya satu kasus tapi untuk 5 nomor atau 5 pertanyaan ya. Oke, ini dia kasusnya. Langsung aja untuk pertanyaan nomor 1. Apakah diagnosa pada kasus Nyonya R? Oke, langsung aja kita lihat, kita baca keluhannya. Ibu mengeluh sering kencing, mudah haus dan lapar. Nah, pasti udah punya gambaran dong ya teman-teman, ketika seseorang mengalami yang namanya sering kencing, kemudian mudah haus, mudah lapar, biasanya juga terjadi penurunan berat badan yang drastis gitu ya teman-teman, udah punya gambaran dong nih, apa diagnosanya gitu ya. Kemudian tanda-tanda vital dalam batas normal, TFU-nya lumayan tinggi, 40 cm, janin tunggal hidup presentasi kepala, belum masuk PAP, berat badan ibu naik 18 kg sampai saat ini. Nah, ini udah pernah kita bahas di materi tentang standar pelayanan antenatal 10T ya, teman-teman. Jadi di situ udah dijelasin normal kenaikan berat badan dihitung dari berat badan ibu sebelum hamil. Kita menghitungnya nanti sebelum berat badan ibu hamil dan berat badan sesudah hamil dan pakai indeks massa tubuh ya, teman-teman. Jadi nggak bisa kita kira-kira. Kemudian di sini juga dibilang tidak ada riwayat penyakit sebelum hamil. Nah, ketika seseorang atau seorang ibu hamil mengeluh sering kencing, mudah haus dan mudah lapar, biasanya itu adalah tanda-tanda atau ciri mengarah ke diabetes. Nah, ketika seorang ibunya ini mengalami diabetes melitus, berarti dia sebelum hamil sudah ada diabetesnya, sudah ada sakit gulanya, sudah ada penyakit kencing manisnya. Tapi kalau dia mengalami sering kencing, mudah haus dan lapar ini pada saat kehamilan aja dan tidak ada riwayat penyakit diabetes sebelum hamil, dia disebut dengan diabetes gestasional. Dia penyakitnya ini muncul pada saat hamil aja ya teman-teman, ketika hamil maksudnya. Jadi sebelum hamil dia nggak ada penyakit diabetes sama sekali, tapi setelah hamil dia mengalami yang namanya diabetes. Jadi dia disebut dengan diabetes gestasional. Nah di sini udah jelas ya, tidak ada riwayat penyakit sebelum hamil gitu. Kalau diabetes mellitus itu dia sebelum hamil dia udah ada sakitnya, tapi kalau diabetes gestasional dia sebelum hamil nggak ada sakitnya. Jadi dia sakitnya pada saat hamil ya teman-teman, muncul seiring dengan kehamilan. Oke. Nomor 2, apakah diagnosa potensial pada kasus Nyonya R? Oke. Ketika seorang ibu mengalami yang namanya diabetes gestasional, biasanya dia akan mengalami yang namanya makrosomia baby giant atau bayi besar. Oke, jadi jawabannya yang B, makrosomia ya. Kemudian nomor 3, apakah pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa pada kasus Nyonya R? Nah, untuk menegakkan diagnosa, kita harus melakukan pemeriksaan penunjang, melakukan pemeriksaan laboratorium ya, teman-teman. Pilihan yang paling tepat adalah melakukan pemeriksaan reduksi urin. Nah, kita membutuhkan yang namanya pemeriksaan reduksi urin dan pemeriksaan kadar gula darah. Pastinya kadar gula darah ini kita lihat kadar gula darah sebelum makan atau kadar gula darah puasa 1 jam setelah makan atau 2 jam setelah makan. Tapi opsinya di sini hanya reduksi urin. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 4, apakah komplikasi persalinan yang mungkin muncul pada Nyonya R? Nah, tadi sudah kita sebutkan, kalau seorang ibu mengalami diabetes gestasional, dia biasanya akan melahirkan bayi makrosomia, bayi besar, baby giant. Ketika si bayinya besar, maka komplikasi yang muncul pada saat persalinan, bahunya itu nggak mampu melewati jalan lahir, jadi bahunya nyangkut, disebut dengan distosia bahu. Nah, karena bayinya besar, jadi bahunya nggak mampu melewati jalan lahir. Jawabannya adalah yang E, distosia bahu. Oke, yang terakhir nomor 5, apakah tata laksana yang tepat pada Nyonya R? Oke, kita lihat, ini lokasinya di BPM. Lokasinya di BPM, jadi kita harus tahu ranahnya kita ya teman-teman. Selalu perhatikan lokasi supaya jawaban kita nggak salah, supaya tindakan kita nggak salah. Karena ini di BPM, ketika kita sudah tahu si ibunya ini mengalami yang namanya diabetes gestasional, ini nggak bisa kita tangani sendiri, tapi kita harus merujuk si ibunya ke
dokter SPOG. Nanti akan ditangani oleh dokter multifungsional di sana ya. Nanti di sana juga akan diberikan konseling, diet rendah kalori, kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan USG juga, dan nggak menutup kemungkinan terminasi kehamilan, tapi ini bukan kita yang melakukan, dokter. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kita merujuk ke dokter SPOG, biar nanti dokter yang tangani atau ngambil keputusan. Pastinya keputusannya bersama dengan keluarga ya teman-teman. Jadi memang jawaban ini banyak yang benar teman-teman, tapi kita pilih jawaban mana yang tepat sesuai dengan ranahnya kita, mana yang harus lebih dulu kita lakukan. Jadi kalau dipikir-pikir memang menganjurkan ibu diet rendah kalori ini benar juga jawabannya. Kemudian melakukan pemeriksaan USG benar juga, memberikan obat agar kadar gula darah turun benar juga, kemudian terminasi kehamilan benar juga. Tapi dari semua opsi, dari semua pilihan, jawaban yang paling benar adalah merujuk ke dokter SPOG, karena ini lokasinya di BPM, kita nggak bisa tangani sendiri, kita harus merujuk, dan nanti dokter multifungsional akan menangani ya. Bukan dokternya pun nggak hanya dokter SPOG aja nanti nih, jadi kolaborasi dengan dokter yang lain. Ada banyak nanti tim di sana yang akan menangani ya teman-teman, kerjasama antara tim ahli penyakit dalam, penyakit kandungan, ahli gizi gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah merujuk ke dokter SPOG. Oke, segitu dulu, semoga semakin paham ya teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti aku balas atau kita bahas sama-sama. Kalau suka silahkan like dan share ke sosial media teman-teman punya, dan ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, boleh tekan tombol subscribe-nya, bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Tetap semangat, salam sejahtera, salam sehat selalu, salam kompeten. See you on my next video. Bye-bye.